Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya Fattahu ya Alim iftah alaina fathan qariba ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim. Lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Budurut Thali'ah, syarah dari kitab Risalatul Jami'ah. Ya, udah sampai penghujung soalnya. Masih bahas pasal tentang maksiat dari farji, maksiat kemaluan. Ya. Syariat datang bawa hal yang baik, hal yang maslahat, mencegah daripada hal yang mudarat. Ya. La dororo wala diror. Dalam konteks ini maka syariat melarang segala perbuatan yang kira-kira bisa berdampak mudarat. Baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Nah, di antara hal yang berdampak mudarat, di antaranya yang bakal kita bahas selain kemarin tentang zina itu mudarat. Allah tahu bahwa manusia secara biologis butuh penyaluran hasrat seksualnya. Makanya disyariatkan ada nikah. Nah, bukan Allah larang kebutuhan kita masing-masing untuk disalurkan, tapi ada aturan. Ini pasti bawa maslahat yang luar biasa. Kalau kita nikah, bahkan difasilitasi sama syariat, dikasih pahala di situ ya. Jadi ibadah. Wa fi buti ahadikum shadaqah, kata Nabi. Dalam hadisnya, bahkan dalam pergaulan sama istri kita, dalam arti hubungan suami istri, itu pun bisa jadi sedekah manakala kita niatin di situ ibadah sama Allah ya. Nah, sebaliknya ya, manakala kita nggak mau patuh sama Allah ya, kita lepasin ya, aturan-aturan yang selalu Allah tentukan ya, batasan-batasan tersebut zina ya, kalau datangnya mudarat ya, jelas ya. Selain kita ini mau patuh sama Allah, kerjakan yang wajib, jauhin yang haram ya, intinya tentang iman takwa kita. Mau tahu ada mudarat nggak ada mudarat, ini tentang patuh kita, intinya itu kan takwa kita. Tapi memang ya, dalam tauhid kita diajarkan sama para ulama bahwa segala yang diajarkan sama syariat, ditetapkan sama syariat itu ada mendatangkan manfaat yang banyak, duniawi dan ukhrawi. Di dunia bakal bermanfaat. Sebaliknya, kita harus yakin 100% full bahwa yang dilarang sama syariat itu berdampak buruk, baik di dunia juga di akhirat, apapun. Nah, itu ya keyakinan kita. Keyakinan kita. Tauhid, masuk tauhid ya. Bagian dari tauhid juga, bagian keyakinan bahwa yang haram mudarat, yang halal berkah maslahat. Gitu. Nah, yang termasuk hal yang dilarang sama syariat berkaitan tentang maksiat kemaluan adalah wal liwat. Kalau musannif liwat tuh tadi bakal disebutin ya. Liwat, istimna, biliat, semoga beres nih. Kita banyak bahas singkat ya. Bagian kedua daripada maksiat kemaluan. Wa qala musannifu rahimahumallah wa nafa'ana wa bi ulumihima fid dharaini amin wal liwat, dan liwat. Wa min ma'asil farji, lalu di antara maksiat farji ini al-liwat adalah liwat. Apa liwat? Wa huwa ilaju ra'siz zakari fi duburi zakarin aw unsa. Yaitu memasukkan kepala kemaluan ke duburnya lelaki ataupun perempuan. Kalau ke dubur laki-laki berarti homoseksual. Kalau ke dubur perempuan ya bisa macam-macam ya. Bisa muhrim atau bukan muhrim ya. Sama haram, termasuk juga kategori liwat. Jadi liwat luas ya. Ini masukin ke dubur. Ini enggak sehat. Pasti penyakit. Tempat keluarnya kotoran kok. Di situ bukan fungsinya. Kalau ngajarin kita untuk hidup sehat, perilaku yang sehat, kebiasaan yang baik, yang nggak bertentangan sama norma, itu nggak jelas, udah nggak bagus ya. Nggak usah ngomong agama juga itu dalam kesehatan udah pasti nggak bagus ya. Dalam segi-segi lainnya, dalam masalah kepribadian, perilaku yang nggak sehat itu ya, yang bisa dilakukannya sama orang-orang yang sudah melampaui batas. Qala Syekh Ibnu Hajar disebutin. Nah, ini haram hukumnya. Walaupun sama istri sendiri, sama istri sendiri, jelas istri kita halal kan. Tapi kalau dubur haram. Akan tapi liwat pada istri ataupun amat, nggak ada had di situ, nggak ada hukumnya.
nggak ada hukum ini. Tapi hanya kena takzir aja. Nah, kalau diulang-ulang darinya. Nah, di mana liwat ini pada selain istri dan selain amat mewajibkan hukum zina, batasan hukum zina. Zina kan apa macam-macam ya, yang dirajam gitu ya. Nah, itu kena hukum zina kalau misalkan ke selain istri. Ya. Nah, itu ya dalam hukum fikihnya. Kita masalah ini aja malah ini kan bukan pelajaran fikih, ini mah pelajaran tentang tanbih sama wa'du sama wa'id di sini ya, tentang wa'du sama wa'id. Tahzir sama taubih ya ini ya. Tentang kecaman syariat ya. Kalau masalah fikih rinciannya bagaimana disebut liwat dan sebagainya, zina, hukumnya segala macam itu kita fikih ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf dari ayat 80 sampai ayat 83. Menyatakan apa? Waluton idh qala liqaumihi ata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Kami telah mengutus Nabi Lut, wa arsalna Luton. Kami mengutus Nabi Lut. Maksudnya ingatlah Lut, di mana namanya Lut bin Haran bin Tarikh bin Ahi Ibrahim. Kenapa Nabi Lut? Suruh ingat kita sama sejarahnya Nabi Allah Lut. Idh qala liqaumihi, manakala di saat itu Nabi Lut bilang sama kaumnya, ata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadi minal alamin. Mengapa kalian pada kaumnya bilang Nabi Lut melakukan perbuatan keji, yang mana perbuatan keji ini perbuatan yang enggak baik tadi yaitu sodomi tadi laki-laki sama laki-laki belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian di dunia ini. Jadi yang pertama kali buat perlakuan sodom itu kaum Nabi Allah Lut. Makanya ada itu kejadiannya di Sodom, satu tempat Sodom itu sebenarnya. Sampai akhirnya disebut sodomi perilaku itu karena apa? Karena awalnya terjadi di situ. Dinisbatkan itu Sodom, namanya Sodom. Sodomi nisbah. Jadi perilaku kelakuan orang Sodom gitu, kelakuannya orang Sodom. Kenapa mereka innakum la ta'tunar rijala syahwatam min dunin nisa? Di mana mereka mendatangi laki-laki dalam tanda kutip syahwatan untuk memenuhi hasrat seksualnya min dunin nisa, bukan pada perempuan. Bal antum qaumum musrifun. Bahkan kalian ini kaumun musrifun, adalah kaum yang telah melampaui batas, yang bodoh. Wa makana jawaba qaumihi ila an qalu ahrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Apa tuh? Ini terjadi sampai zaman sekarang. Ucapan dikasih tahu, diingat-ingat, kadang-kadang jawabannya kayak gini. Gimana? Tidaklah ada jawaban dari kaumnya Nabi Allah Lut, terkecuali mereka mengatakan, udah usir aja tuh Lut sama pengikutnya, pengikut setia Nabi Lut, yang nurut sama Nabi Lut, umatnya. Nah, dari perkampungan kalian, usir Lut sama kaumnya, sama pengikutnya dari desa kalian. Kenapa? Karena mereka innahum unasun yatatahharun. Mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Sok suci itu, sok suci ya. Ayo ya, oh, sok alim ente mah, sok alim. Bahasa itu sudah ada dari dulu. Innahum unasun yatatahharun. Kadang-kadang gitu ya dibilangin loh. Kosnu ente mah, kosnu bener ente mah. Apapun walaupun dia nggak benar, kalau ucapannya benar terima kan gitu. Kita diajarin sama ulama kita. Khudil hikmah walau kana min alsinatil majanin. Ambillah hikmah, kata-kata bijaksana yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang kira-kira bisa kita ambil manfaatnya walaupun keluarnya dari lisan orang gila. Ada orang gila orang gila nih. Tapi kebetulan ngomong benar, ambil. Orang pintar tuh yang mau menerima, menyerap semua kebaikan. Wah, ada sisi manfaat. Orang misalkan bahkan ada makalah lagi nyebutin bukan alsinatil majin, min alsinatil kalalib. Walaupun keluarnya hikmah tadi, ilmu yang bernilai tadi keluarnya dari lidah anjing. Ada anjing ngomong. Namanya
memberikan gambaran jauh. Kalau misalkan ada anjing, ya nggak ada. Pokoknya mubalaghahnya gitu ya, banget nak gitu. Ya, siapapun orang kafir ngomong benar terima. Orang siapapun gitu ya. Dalam sisi ada pelajarannya di situ ya, gitu ya. Jadi nggak nerima. Wal haq ahaku an yutaba disebutin. Dan kebenaran itu lebih berhak untuk diterima, untuk diterima dari siapapun keluarnya, ya terima aja. Nah gitu. Paling kalau misalkan para guru kita memerintahkan kita untuk jangan sembarangan ngambil itu, maksudnya takutnya kita nggak bisa nyaring, ya. Nggak bisa nyaring itu aja. Tapi masalah hakikatnya ya nerima hak dari siapapun, ya. Nerima hak dari siapapun, ya gitu. Nah, kita harus cinta sama hak, ya. Allah itu hak, ya. Allah syariat itu hak, bawa hak, ya. Nerima yang hak. Ya. Orang sombong itu diantaranya batarul hak, ya. Nggak bisa nerima hak, menolak yang hak, ya. Dan wastihda'un nas, wastiqarun nas, dan meremehkan. Jadi disebut sombong tuh dua. Batarul hak, tenampi karena kebenaran tuh nggak diterima dia. Itu sombong, ya. Nah, ini terjadi. Udah jelas-jelas perbuatannya nggak baik dibilangin sama Nabi Lut orang soleh, masih disebut juga sok suci, ya. Nabi Lut orang jelas orang soleh, Nabi kok, Rasul, termasuk Rasul termulia kok, gitu. Akhirnya gimana tuh? Fa'anjainahu wa ahlahu illa mar'atahu kanat minal ghabirin. Maka kami selamatkan, itu Rasulullah selamatkan. Siapa? Dia Nabi Lut wa ahlahu, dan keluarganya, termasuk di situ kaumnya yang ikut, illa mar'atahu, kecuali istrinya. Tuh gitu ya. Ada istri hebat, ada istri hebat, suami brengsek. Ya Pak. Istrinya Fir'aun. Istrinya Asia, Sayyidat Nisaul Alamin, salah satu 4 penghulu perempuan alam semesta ini, diantaranya Siti Asia. Kurang apa Fir'aun, paling bejatnya manusia Fir'aun kali ya. Tapi istrinya termasuk Sayyidat, ada 4 manusia paling mulia, perempuan paling mulia, diantaranya Asia, Maryam, Khadijah, sama Fatimah Zahra. 4 ya, yang perempuan paling afdal, paling mulia. Nah kalau ini suaminya kurang apa? Suaminya kurang apa? Bininya kurang apa juga? Ada yang kompak, Abu Lahab sama Ummu Jamil. Wah ini kompak nih, kompak. Suaminya bejat, brengsek, 11-12. Nah, gitu. Pelajarannya banyak di situ ya. Jadi siapapun kita, ya gimana kita ya. Jadi istri nggak usah khawatir. Siapapun suami kita, kalau kita baik, apapun kondisi kita, pesan buat kaum perempuan, siapapun si perempuan itu, siapapun istrinya, kalau dia takwa sama Allah, dia mulia. Nggak punya anak tetap mulia, kayak Siti Aisyah, istri Nabi, nggak punya anak ya, nggak punya anak tapi wanita mulia, kurang mulia apa? Bahkan jadi istri yang paling dicintai Rasulullah setelah wafatnya Siti Khadijah, paling dicintai, orang yang paling luar biasa, yang a'lamun nisa Siti Aisyah, paling alimnya perempuan Siti Aisyah. Nah gitu. Jangan kecil hati gara-gara misalkan nggak punya suami. Siti Maryam nggak punya suami, perempuan paling mulia juga. Jangan kecil hati gara-gara mungkin istrinya nggak baik. Ya itu kayak Siti Asia, suaminya kurang bejat apa, tapi dia konsisten setia sama Allah, mulia, diangkat sama Allah. Jangan kecil hati juga misalkan janda. Siti Khadijah janda, tapi jadi wanita mulia gitu ya. Nah, apapun termasuk suami juga. Suami macam-macam ya. Ini ngomongin kebetulan ini tentang perempuan di sini ya. Apapun ya, ada ya wali istrinya rese gitu, ada wali yang rese istrinya gitu ya. Kan cerita yang dulu ada ya. Si suami ini wali ya. Dia mah kalau kita mah pakai kuda, ini mah pakai singa. Tukang kayu, profesinya tukang kayu. Jadi tiap harinya ngambil kayu ke hutan, mengutin kayu buat dijual, bakal dijual. Satu waktu ada sohib karibnya datang berkunjung, silaturahim gitu ya. Datang, pas datang tuh kaget, wah ini hade amat ya. Bawa kayu di punggungnya singa, di punggungnya singa. Singanya nurut banget sama si Soleh ini. Masuk, ya sudah, pas masuk subhanallah itu bininya udah kayak speaker butut. Lebih dari singa. Mau ngoceh-ngoceh, wala ada kopi, wala ada apa, dia aja yang ngurusin deh. Kopi-kopi acan tak aya, teka luar.
boro-boro pisang gorengnya ya, kopi aja nggak keluar gitu. Ya udah, tapi ini si Soleh diem aja ya, diem aja. Wah subhanallah, memang ada hadisnya nyebutin. Kadang-kadang Allah ngangkat derajat orang tuh macam-macam ya. Yang diangkat derajatnya dengan sabar sama istrinya. Cuman kita nggak sabar ya. Makanya susah banget yang menghabar membini Allah gitu. Kenapa ya tiap hari di situ? Gimana nggak emak juga kalau istri ngomel-ngomel lu ya. Tapi ya memang keadaannya begitu. Allah kasih kita gitu mungkin ya, kalau kita terima berarti ciri Allah sayang sama kita, mengangkat derajat, dosa-dosa biar digugurin dulu gitu ya. Ya macam-macam yang diuji sama anaknya, diuji sama istrinya, diuji sama macam-macam, mungkin sama tetangganya, mungkin macam-macam lah keadaannya. Mungkin nggak punya anak ya. Kalau ada di biar begitu ya udah. Bukan berarti nyerah, nggak berupaya mengupayakan pendidikan sama anak istri kita tetap. Tapi kan memang nggak semudah itu. Mereka itu dari rusuk disebutkan, nggak bisa dikerasin total langsung, nggak bisa. Terus pelan-pelan banget ya. Kalau dulu Habib Bulas bilang nasehatin seminggu 2 kali, jangan keseringan. Kalau keras-kerasin patah tulang rusuk ya. Paksa-paksa coba mau dilurusin, bisa nggak? Patah pelan-pelan. Dan memang begitu, harus gitu aja, rutin aja. Wayah nawe udah gini bengkok lagi ya, gini bengkok lagi. Begitu sifatnya. Kenapa ya? Jadi ujian buat imamnya, buat suaminya. Ya, makanya suami yang berat ya. Berat ya. Bukan enaknya doang ya, ada sesuatu juga di situ ya. Ada sesuatunya. Kide kemarin nggak sebagus kide, memang begitu bawaannya. Udah terima aja udah. Jadi urus ini lempengin lagi begitu ya. Tapi itu tantangan ya, mengasah seorang laki-laki biar jadi timbul kepemimpinannya, memahami ya gitu ya. Kalau dia bisa sukses di rumah, insya Allah keluarnya lebih sukses. Kadang-kadang kalau di luar sukses belum tentu di dalam sukses ya. Tapi kalau di dalam sukses, insya Allah di luarnya lebih sukses, lebih baik gitu, lebih tertata gitu. Nah, jadi Nabi Lut ngajakin perempuan ini bakal turun bala. Allah udah janjikan hari tertentu, waktu tertentu bakal turun bala pada kaum Sodom itu ya. Diajakin untuk pergi ninggalin itu. Jangan noleh ke belakang. Bininya malah nolak, nggak mau noleh ke belakang. Kanat minal gobirin, di mana istrinya tadi minal gobirin, termasuk di antara yang tertinggal ya. Ini kena bareng siksa tadi. Jadi pelajaran juga, istrinya melakukan sodomi nggak? Kagak kan. Ini makanya jangan dekat-dekat sama orang yang kira-kira bisa memancing laknat Allah, takutnya kita kena laknat juga. Satu contoh ini diantaranya. Di antara contoh lain apa? Jangan berpihak sama mereka. Berpihak sama mereka itu bahaya, fatal. Kalau gini kata bahasa Habib Rizik itu apa? Kalau kita nggak bisa berjuang, minimal diem lah. Nggak mampu, nggak kuat. Diem udah, aman. Kira-kira nggak bisa berjuang. Tapi kalau udah berpihak, nah bahaya. Takutnya model begini nih. Deketnya aja nggak boleh. Kan termasuk ashabus sabat. Orang-orang yang melanggar kesucian hari Sabtu di kaumnya Nabi Daud ya. Kaumnya Nabi Daud ya. Itu melanggar hari suci mereka, kan hari Sabtu ditetapkan nggak boleh, itu hari ibadah total sehari full, nggak boleh melakukan kegiatan aktivitas duniawi gitu. Kasab ya teman, nggak ibadah we teman. Mereka melanggar. Nah di situ kan ada terbagi menjadi 3. Ada yang pelakunya melanggar kesucian hari Sabtu, dia ngambil ikan ya. Yang satu nggak melakukan. Mereka ngingetin pertama ngingetin, tapi nggak mau dengar, masih tinggal sama mereka. Yang satu udah ngelarang, nggak mau dilarang, nggak mau dinasihatin, langsung lari jauh-jauh. Jadi dekat-dekat dia nggak boleh. Ini contoh. Ini apa yang selamat siapa? Yang satu ini aja. Yang ikut bareng, ngopi bareng, ya, ngerokok bareng sama dia ibaratnya gitu ya. Masih gaul sama mereka, sama yang udah jelas-jelas bisa memancing laknat Allah, kena juga itu. Kena azabnya juga. Padahal bukan pelakunya, fatal gitu ya. Gitu juga cerita tentang bagaimana hadis nyebutin jangan kita duduk-duduk sama orang yang ini liwat, sama orang yang banci gitu ya. Kenapa? Duduk ngobrol sama mereka juga memancing laknat Allah. Ngelakuin kagak. Tuh. Pesan-pesan gitu ya, jangan dekat-dekat sama potensi laknat, takutnya kita kena laknat juga gitu ya. Nah, hal-hal yang bisa mendatangkan Allah. Gaul orang mau resep ngobrol aja si apa namanya?
bencong. Heureuyna geunaheun ya, lucu, ngilangin stres. Ya nggak boleh. Ntar lu jadi bencong juga lebih bahaya. Karena memang gitu, itu bisa nular kayak gitu tuh. Bisa. Bahaya ntar, bahaya. Jangan gitu. Kenapa Allah larang juga? Takutnya itu kepribadian itu bisa menular juga kayak gitu tuh. Jangan, udah jangan, jauhin aja. Bahaya. Laknat loh, ngobrol sama mereka juga dapat laknat. Nah sekarang itu karena awalnya mereka bisa tampil, bisa menyebar, kenapa? Itu dianggap candaan. Di TV kan dulu lucu-lucuan. Awalnya kan dulu zaman mungkin kita masih kecil atau zaman orang tua kita, dicemooh banget itu ya. Nggak dikasih peluang. Makanya nggak seberapa banyak dulu mah. Sekarang dijadiin profesi, jadi artis, bencong katanya. Makanya jadi menyebar biasa aja. Bermula apa? Mereka udah jadi apa? Kayak diterima sama masyarakat. Sadar nggak sadar gara-gara mulai di situ pintu apa? Pintu candaan tadi. Jadi anggap candaan itu orang jelas laknat tuh dianggap candaan ya. Bukan candaan. Mantasyabah bin nisa kan itu dapat laknat juga ya. Orang yang mirip-mirip apa? Menyerupai perempuan nggak boleh. Laki-laki. Makanya dianjurin jenggot segala macam. Maksudnya biar maskulin gitu ya. Biar nunjukin kalau ada jenggot, piara jenggotnya gitu. Di antara contoh-contoh gitu ya. Nggak boleh apa berhias segala macam. Biar keluar laki-laki ke laki-lakinya. Disebutin dalam fikih kalau anak kita udah besar jangan seranjang. Laki-laki sama laki sekalipun pisah ranjang. Bukan berarti harus punya ranjang, mungkin nggak mampu. Yang maksudnya jangan tidur bareng-barengan. Ini masalah psikologis juga diajarin, ternyata TV ada juga. Kenapa? Itu bisa ngefek. Jangan ya. Yang seranjang. Walaupun misalkan harus di lantai udah. Kenapa? Itu bisa menyebabkan hal-hal yang demikian ini, menimbulkan ini karakter-karakter yang tidak diinginkan. Jangan tidur sama orang tua udah usia tertentu, jangan tidur sama saudaranya, pisahin. Walaupun laki-laki sama laki-laki, apalagi laki-laki sama perempuan, pisah. Kan kakak sendiri, adik sendiri, iya tahu. Cuman itu bisa ada efek juga ternyata di situ ya. Nah, wa amtarna, gimana emang mereka disiksanya? Wa amtarna alaihim matar. Di mana kami hujani pada mereka satu hujan ya, itu hujan batu kerikil ya. Fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Ini singkatnya ya. Nah, maka perhatikan bagaimana Allah menyiksa orang-orang yang melampaui batas, orang yang melakukan dosa tadi ya. Itu melampaui batas. Ya, memang di zaman kita nggak begitu. Ini ya enggak. Ya. Tapi yang jelas itu dosa besar. Ya, memang Allah berikan pada umat Nabi Muhammad ini banyak keistimewaan, di antaranya laknat itu kayak azab-azab kayak ini ditunda sama Allah. Kenapa? Karena dikasih dikasih kesempatan untuk berubah. Arek tobat mau teh, arek istighfar mau. Jadi biarin aja. Biar penutup kesempatan mereka udah mati aja. Untuk umat Nabi itu ya, sebagai rahmat juga. Mungkin sekarang masih dosa, masih terus. Masih dikasih penundaan. Mungkin dia masih mau tobat nih. Nah, gitu. Dalam satu riwayat katanya sebenarnya yang pertama kali melakukan sodomi ini, ya, maksudnya homoseksual ini adalah iblis. Ya. Dimana kata Imam Kalbi, inna awalaman amila amala kaum Lut iblis. Ya. Pertama kali yang melakukan amalan kaum Lut itu adalah iblis. Karena li'anna biladahum sobat. Karena iblis nggak senang. Ya. Di perkampungan Nabi Lut ini mereka pada subur. Iblis itu nggak senang kalau orang nikah punya anak baik dalam jalur pernikahan tuh nggak senang. Berkembang manusia senang nggak ya? Ya udah menunjukkan, memang menyatakan permusuhan sama Nabi Adam dan keturunannya. Tiap kali lahir anak Nabi Adam ngambek dia, emak gitu, gedek gitu ya. Makanya dia mengupayakan satu hal yang kira-kira bisa menggagalkan itu, ya. Menggagalkan kesuburan tadi. Nah, dia menjelma sama dalam bentuk satu pemuda ganteng banget. Akhirnya dia ngajak laki-laki, ya, saking gantengnya mungkin udah. Ya, ada kan beberapa orang ganteng tuh sampai kayak cewek, ya, terlalu ganteng. Ya. Artis Korea ya, batin gantengnya udah kayak cewek, tuh, ya. Ganteng banget. Ya. Ada istilahnya kalau dalam fikih itu amrod, anak kecil yang belum tumbuh kumis, kadang masih lucu-lucunya tuh ya bahaya tuh. Ya. Kalau lagi terutama bagi orang yang kira-kira agak-agak gimana ya, jangan, lihatnya aja bisa nggak baik gitu ya. Nah iblis menjelma gitu tuh,
Kemudian iblis ngundang, sumada'a ila duburihi, ngundang ke duburnya. Maksudnya godain gitu ya. Digodain orang tersebut ya. Fanuqiha fi duburihi. Maka dijimaklah iblis di duburnya iblis. Pertamanya maf'ulnya iblis. Ya. Pertama objek sodomi itu iblis. Menjelma dalam bentuk manusia yang ganteng banget ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada langit untuk turunkan hujan kerikil, dan Allah perintahkan bumi untuk menghisap mereka. Dibalikin. Wajalna aliha safilaha, yang Allah jadikan atasnya jadi bawah, bawahnya jadi atas. Dibalikin gitu, kayak gimana ya? Kayak martabak. Tang gitu, bertanah digituin ya. Nah gitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu dari Quran ya. Lalu waqala Nabi SAW, lalu Nabi SAW bersabda, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat seorang yang melakukan amal daripada kaum Lut, itu sodomi tadi. Waqala Nabi SAW, dan Nabi SAW juga bersabda, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fid dubur. Allah enggak bakal memandang pada satu orang yang mendatangi, satu laki-laki yang mendatangi laki-laki, konteks ya, hubungan sama laki-laki, ngapain ya, nggak sehat ya. Ngapain sih ya, nggak sehat, nggak jelas-jelas sudah ada medianya. Kalau garpu sama sendok ya, apa semua ada, Allah kasih zaujan, berpasang-pasangan, kok cari yang sejenis ya gitu. Nggak ada yang melakukan itu kecuali babi katanya, kalau dari hewan katanya. Yang homoseksual itu babi itu ya, perilakunya kayak perilaku gitu ya. Kalau babi ada, kalau yang lain nggak ada. Dulu pernah jadi orang saya yang ceramah ya. Di antaranya kalau dari hewan yang bisa homoseksual tuh babi aja ya. Nah, itu disebut Allah nggak bakal mandang. Artinya saking menunjukkan kata kiasan, Allah benci banget. Kita kalau benci sama sesuatu ya, ngelihatnya aja nggak mau. Ngelihatnya nggak mau, apalagi berhubungan, lihatnya nggak mau, lihat fotonya, tutup nggak, tutup, nggak suka gitu ya. Menunjukkannya Allah murka banget pada perilaku homoseksual. Awi mer'atan fid dubur, atau datangin perempuan di duburnya, gitu ya. Sama, nggak boleh. Ya, Alkin dapat apa? Jadi kalau di dubur nggak dapat apa-apa. Nah, kalau ada disebut laknat tuh apa sih? Laknat tuh at-tardu min rahmatillah ya. Itu terusir dari rahmat Allah yang khusus ya. Karena rahmat Allah itu terbagi, ada rahmat khusus, ada rahmat am. Kalau rahmat am, rahmat umum ya semuanya nggak bakal mungkin bisa hidup tanpa itu. Iblis pun dapat rahmat. Nabi pernah ditanya sama sahabatnya ya, tentang apakah iblis dapat rahmat? Dapat rahmat umum. Itu apa? Wujudnya apa? Dikasih umur panjang sampai datang hari kiamat ya. Rahmatnya itu. Tapi kalau rahmat khusus ya, itu dapetin ketenangan hati, keberkahan, macam-macam hal tuh dari kebaikan-kebaikan ya, itu rahmat khusus. Nggak bakal dapet yang kayak itu. Mungkin dulunya belangsak, rezekinya susah dapat yang halal ya. Kayaknya dikasih yang susah-susah aja deh ya. Ketenangan nggak dapetin, sabar, hatinya gelisah mulu ya. Tentang syukur nggak ada rasa syukur, gelisah aja, pengen kayaknya nggak cukup ya. Tersiksa batinnya gitu ya. Itu termasuk wujud laknat tadi ya. Nah, itu tentang liwat. Lalu yang selanjutnya wal istimna'i biliyad. Nah, lalu mengeluarkan mani dengan wasilah tangan ya. Wa min ma'asil farji, kalau dulu istilah di pesantren mah 501. 5 0 ya, itu. Ya macam-macam sih, maksudnya ini mah intinya bukan pada tempatnya lagi, ini ngapain ya. Kalau kita sama istri kan, sama istri jelas ya, dapat anak, dapat kebaikan gitu ya. Wamin ma'asil farji, ya Allah tahu ngatur kita baik dengan hidup sehat. Di antara maksiat farji juga al-istimna biliyad, yaitu mengeluarkan mani dengan tangan, onani istilahnya, masturbasi. Wa huwa talabu hurujul mani biyadi ghairil halilah, yaitu berupaya ngeluarin mani dengan tangan selain tangan kekasih, tangan istri maksudnya. Kalau sama tangan istri gimana? Nggak apa-apa, halal. Ya, maksudnya dimasturbasi sama istri nggak apa-apa. Ya.
Kan ada kondisi wah lagi perek mengai misalkan, ya udah, wah dibanding pusing ya mengai ya, udahlah, kata mengai khairun min ente katanya, ya apa itu halal, ya maksudnya kan ada kalanya, emang kayak gitu tuh kalau lagi enggak mah biasa-biasa aja, tapi kalau lagi pengen repot juga nomor satu, duit nggak mau, makan nggak mau itu aja udah, kalau lagi pengen makan repot ya makanya harus ada solusi itu diantaranya. Tuh ya. Fala yajuzu wa in khafaz zina. Maka tidak diperbolehkan ya, onani tadi walaupun dia khawatir daripada perbuatan zina. Alasan ini takut zina mendingan onani aja nggak boleh ya. Kalau kira-kira udah nggak kuat udah nikah ya. Makanya ada hadis yang kasih peluang kita untuk itu, untuk buru-buru nikah itu apa? Apa? Ankihu auladakum idza balagh. Nikahkanlah putra kalian kalau sudah balik. Ini udah mulai SMP, ini nggak segede tamat ya, bobogohan wae ini. Udah kira-kira nggak ya potensi bahaya udah berat gitu, nikahin. Kalau kira-kira ada mungkin gitu, ada kemungkinan ada jodohnya gitu ya. Nah, jadi nggak boleh. Menurut pendapat yang mu'tamad, walaupun ada pendapat temah yang boleh kan. Ya, kalau takut zina katanya ya, itu nggak disebutin, nama ulama jarang disebutin saking lemahnya gitu ya. Wa amal istimna, adapun istimna biyadil halilah ya, adapun onani pakai tangan istri fajaizun itu sih nggak apa-apa ya. Wa dalil hormati, dalilnya dari mana? Katanya kok haram ya. Dari mana dalil haramnya bahwa onani itu haram? Qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala ya, apa? Walladzina hum li furujihim hafizun. Surat Al-Mu'minun ayat 5, 6 sampai 7, sebagian 7 ya. 5, 6, 7. Ya, di antara ciri-ciri orang mukmin kan Allah nyebutin qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum anil ya, itu ya beberapa contohnya salat, zakat, berpaling dari hal-hal yang enggak bernilai ya. Dan di antaranya cirinya orang mukmin yang disebut falah sama Allah, aflah ya. Hum li furujihim gitu. Mereka adalah orang-orang terhadap kemaluan mereka menjaga, ngaraksa karena kemaluan. Orang beruntung. Mafhumnya, mafhum mukhalafahnya berarti orang yang nggak bisa jaga kemaluan nggak beruntung. Paham itu bisa didapetin langsung teks atau kebalikannya. Kebalikan pahamnya tadi. Oh ini disebut orang beruntung, diantaranya cirinya khasnya jaga kemaluan. Berarti kalau nggak bisa jaga kemaluan nggak aflah, nggak beruntung. Ila ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Jaga pokoknya kemaluannya enggak dipakai kecuali sama istrinya atau sama milkul yaminnya. Fa innahum ghairu malumin. Maka kalau pada itu mah enggak masalah sama istrinya ya. Famanib taga awara azalika faulaika humul adun. Maka barang siapa yang mencari yang menginginkan di luar itu, selain itu, di belakang itu, maksudnya selain sama istrinya, selain sama milkul yaminnya, faulaika humul adun, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Nah di sini diambil, memang mana di situ nggak ada teks, nggak ada nas tentang onani kok, nggak ada nas istimna biliat. Tadi kan cuma bilang jaga kemaluan kecuali sama pasangannya. Kalau sama pasangannya nggak masalah, tidak tercela. Apa yang masalah di situ? Apa yang menunjukkan bahwa onani di situ haram? Nggak ada kok dalam teksnya. Makanya perlu tuh ya. Itu tuh nggak bisa memahami Quran tanpa mempelajari perangkatnya. Famanib tago waro azalika. Maka barang siapa yang menginginkan hal di luar itu, selain itu. Selain itu apa? Pokoknya menggunakan kemaluan selain sama istri, sama milkul yamin. Berarti termasuk di situ kata ulama al-istimna. Kok ngambil kesimpulan gitu ulama? Karena berdasarkan tafsir ngambil dari hadis-hadis lain, dari hadis. Di Quran teksnya nggak ada. Tapi hadis nyebutin banyak. Karena tafsir itu ada menafsirkan Quran dengan Al-Quran. Ada menafsirkan Quran dengan hadis. Karena memang hadis itu fungsinya untuk mentafsirkan Al-Quran. Jadi panjang proses tafsir Quran. Ntar dari hadis perlu diuraikan lagi dengan ilmu bahasa, dengan ilmu usul, dengan ilmu asbab kenapa wurudnya hadis tadi dan sebagainya. Ya. Nah, qala Imam Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi,
rahimahullah al-istimna bil yadi haram. Yaitu onani, itu haram ya, mengeluarkan mani dengan tangan haram. Oh saya emang nggak pakai tangan, pakai bantal sama aja itu mah. Sama pakai apa? Pakai apalah? Hah? Apa macam? Sama aja. Ini mah nggak isti'aro aja, pakai ngambil istilah aja penggunaan. Tapi maksudnya ke situ, maksudnya onani, ngeluarin bukan pada istri lah gitu ya, ngupayain gitu ya. Waqala Ibnu Qujjin, wa naqala Ibnu Ujjin, lalu mengutip Ibnu Qujjin, annahu tawaqqafa fihi fil qadim wal mazhabul jazmu bitahrimihi. Jadi kata Ibnu Qujjin bahwa hukum istimna ini tawakuf dalam mazhab qadim. Dalam mazhab qadim tawakuf, artinya nggak dikomentarin, nggak nyebutin haram, malah nyebutin mubah gitu ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i yang qadim. Wal mazhab al jazmu bitahrimi. Padahal mazhab yang digunakan sekarang mantap bahwa itu udah haram. Qala itu kata Syekh Ibnu Qujjin atau Ibnu Qujjin. Wa qala Imamul Haddad, berkata Imam Haddad rahimahullah, wa amal istimna bil yadi, udah cukup kafa bil Haddad, udah jadi dalil itu dari hujjah ya. Imam Haddad bilang apa? Wa amal istimna bil yadi fahuwa qabihun mazmumun. Adapun mengeluarkan mani dengan tangan alias onani atau masturbasi, fahuwa qabihun mazmumun, maka itu buruk dan tercela. Wa fihi afatun, di mana di dalamnya afatun, ada mudarat, ada bahaya, wa baliyatun kasirah, dan ada bala yang banyak. Wa qadib tuliya bihi ba'dun nas, di mana telah menimpa banyak orang ini kebiasaan kayak gitu. Faliyataki wayahdar, maka hendaknya dia hati-hati dan menghindari hal tersebut. Ada riwayat disebutkan ya dalam satu hadis mana bah? Nah, jadi Imam Ibnu Jurayj pernah nanya sama nih ada dalam tafsir Bugawi ya. Bila diharam wa qaulu aksari ulama, itu qaul dari kebanyakan ulama. Nah, bila Imam Ibnu Jurayj mengatakan, aku pernah dengar bahwa ada satu kelompok ntar yang dibangkitkan yusyaruna wa aydihum hubala. Tangan mereka pada hamil, ada tangan hamil tuh. Tadi hari kiamat ada yang tangannya hamil. Siapa tuh? Fa'adzunnu annahum haula. Maka kata Imam Ibnu Jurayj, aku rasa itu orang yang tangannya hamil itu tuh pelaku yang onani tadi ya. Wa an Sa'id bin Jubair qala azzaballahu ummatan kanu ya'basuna bi mazakirihim. Di mana sahabat Nabi Sa'id bin Jubair menyebutkan atau tabi'in ya. Mengatakan Allah telah pernah mengazab satu umat di mana mereka suka bermain-main dengan zakar mereka. Ini ya orang onani tadi. Nah, wa ghairiha itu kedua, setelah zina, terus liwat alias apa namanya tadi? Sodomi ya. Mau homoseksual kah atau sama istri. Bedanya kalau homoseksual ntar itu kena had zina ya. Nah, kalau sama istri nggak kena had, kecuali kalau diulang-ulang ntar kena takzir aja. Nah, selain itu apa? Ada lagi kata Nabi disebut. Ini kan nyebutin cuma sebagian aja. Cuman maksudnya wanti-wanti dari Habib Ahmad bin Zain agar kita menjauhi perilaku seks menyimpang ini nih. Ya. Ada banyak, cuman intinya jauhinlah hal-hal yang kira-kira bukan pada tempatnya. Ya. Berbuat adillah sama badan kita. Biar sehat. Biar baik, biar nggak datengin masalah, biar jadi keberkahan. Usir sebab-sebab yang buat kita nggak dapetin berkah. Ya, dengan apa? Menjauhi hal-hal yang tidak diridhoi sama Allah tadi. Termasuk dia jadi lesbi tadi. Lesbi juga sama ya. Yang kata Nabi ditimpa pada umatku apa yang tidak ditimpa sama umat Nabi Lut. Itu apa? Lesbian tadi ya.
Wa ghairiha min ma'asil farji, dan lain-lainnya daripada maksiat farji. Wa min ma'asil farji aidan, di antara maksiat farji juga wat'uz zaujah asna al haidi awin nifas, yaitu mewati menggauli istri di saat mereka sedang dapatin haid atau nifas. Wa huwa muharramun bil ijma'. Ini haram dengan ijma' ulama, udah sepakat dah ulama dah. Ya, ulama bilang kalau haid nifas haram dah. Maklumun minad dini bidoroh, bahkan masuk daripada hal yang sudah maklum daripada agama yang sudah mendesak, artinya udah yang bagian pokok, fayakfur mustahilhu, sehingga jadi kafir orang yang menghalalkan jima pada waktu haid dan nifas. Artinya memang dalilnya udah kuat, ya, udah nggak bisa ditentang lagi. Wa minha aidan, di antara maksiat farji juga terakhir al-wat'u fi halil ihram bil haji awil umrah, yaitu hubungan suami istri di saat manasik gitu ya, saat ihram ya. Ihram haji kah atau ihram umroh ya, ya gitu. Nah, itu insyaallah kita lanjutin ya. Minggu yang akan datang kita mau bahas maksiat dengan sekujur tubuh. Kalau kemarin udah bahas maksiat anggota tubuh satu-satu, tangan apa, telinga apa, hidung apa, mulut apa, kaki apa, tangan apa, kemaluan apa, perut apa. Ntar ada maksiat berjamaah. Maksiat berjamaah apa? Ntar maksiat rame-rame, mata dapat dosa artinya dengan melakukan maksiat yang bakal disebutin ntar. Hidung dapat, pokoknya semuanya kebagian dosa. Jadi korporasi dosa ntar itu. Korporasi dosa bakal disebutin minggu depan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna atub alaina taubat la hauba wassur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil khilani Ridhi mahabbah au jiratin au sohbah wal muslimina ajma amina rabbi fasma fadlan wajudan manna la biktisabin minna rasuli nahdha bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi dada tashi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa danahi walhamdulil ilahi fil bad'i wa danahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.